7 ilmuwan muslim yang dilupakan sejarah. Al-Jahiz. Al-Jahiz dilahirkan di Basra, Irak pada tahun 781 Masehi. Ia adalah pencetus pertama teori evolusi. Sayangnya namanya tidak disebutkan dalam buku-buku pelajaran biologi di sekolah. Pelajar dan mahasiswa lebih mengenal nama Charles Darwin, ilmuwan yang hidup 1000 tahun sepeninggal Al-Jahiz. Jika Darwin pernah menulis sebuah migrasi burung-burung di Kepulauan Galapagos, maka jauh sebelum itu Al-Jahiz juga pernah melakukannya. Ibnu Miskawai, nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub Ibnu Miskawai, seorang filosof muslim yang dianggap mampu memadukan dua tradisi pemikiran Yunani dan Islam. Di samping itu, ia juga ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab dan Persia yang memusatkan perhatiannya pada filsafat etika Islam. Meskipun sebenarnya Ibnu Miskawai adalah seorang dokter, sejarawan dan ahli bahasa. Al-Mas'udi dikenal telah meletakkan dasar-dasar teori evolusi dalam karyanya yang dikenal sebagai Padang Rumput Emas. Karya Al-Mas'udi lainnya ada dalam kitab An-Tanbih wal Isyraq. Dalam kitab ini yang menjelaskan teori evolusi dari mineral ke tumbuhan, dari tumbuhan ke binatang, dan seterusnya. Al-Damiri, pakar biologi muslim lainnya adalah Al-Damiri, ilmuwan yang wafat di Kairo, Mesir tahun 1405 Masehi. Al-Damiri itu banyak diinspirasi oleh Al-Jahiz yang dikenal sebagai ahli zoologi paling terkemuka di dunia Islam. Ensiklopedia sejarah binatang itu tercatat 700 tahun lebih awal yang ditulis oleh ahli biologi barat, Buffon. Namun nama Buffon lebih dikenal ketimbang Al-Damiri. Abu Zakaria Yahya. Abu Zakaria Yahya itu adalah penulis ilmu-ilmu pertanian. Bukunya memuat 585 jenis tanaman dan teknik budidaya lebih dari 50 tanaman dan buah-buahan. Ia juga menulis penyakit-penyakit tanaman dan cara mengatasinya, serta jenis-jenis tanah, kesuburan dan cara memupuknya. Al-Baitar. Abdullah bin Ahmad Al-Baitar, ia adalah ahli botani dan sekaligus pakar obat-obatan farmasi terkemuka di Spanyol saat itu. Ia menjelajahi wilayah Mediterania dari Spanyol sampai Syria untuk mengumpulkan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk pengobatan herbal. Al-Baitar menjelaskan lebih dari 1400 obat-obatan herbal dan membandingkannya dan temuan-temuan lebih dari 150 penulis muslim sebelumnya. Al-Nabati. Abul Ambas Al-Nabati, sebagaimana Al-Baitar, Al-Nabati juga seorang pengembara. Ia berkelana sepanjang pantai-pantai Afrika dari Spanyol sampai ke negeri-negeri Arab di Timur Tengah untuk mengumpulkan dan meneliti tanaman-tanaman herbal. Al-Nabati menemukan sejumlah tanaman langka di pantai Laut Merah. Nama Al-Nabati dan juga pakar biologi muslim lainnya tetap dikenang hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab.